Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 konsep yang ditawarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dalam kehidupan di dunia mencapai kebahagiaan. Begitu juga agar kehidupan di akhirat mencapai kebahagiaan pula. Sebagaimana doa sapu jagat yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 4 konsep ini akan mengkerucut bentuk ibadah yang sifatnya vertikal dan horizontal. Sifat ibadah yang hablum minallah dan hablum minan nas. Karena memang ibadah hanya dengan 2 itu. Pertama langsung dengan Allah, yang kedua ibadah sosial terhadap sesama manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lalu 4 konsep itu apa saja yang harus kita lakukan? Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan niyasu niyamut tadkhulul jannata bis salam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam sudah menyampaikan konsep ini. Wahai manusia, ketika kamu nanti tadkhulul jannata bisalam,
Di alam dunia pingin sentosa, di alam dunia pingin bahagia, di alam dunia pingin sukses dalam segala hal. Dalam urusan ibadah, dalam urusan keluarga, dalam urusan mendidik anak, dalam urusan ekonomi, dalam urusan jabatan dan urusan-urusan yang lain yang hubungannya dengan dunia, ataupun tadkhulul jannata bisalam, nanti ketika di akhirat dimasukkan dalam surganya Allah dengan damai dan sejahtera. Maka apa kata Nabi? Pertama, afsus salam, tebarkan salam. Letterlek hadis Pak, secara lafziyah memang afsus salam itu kita kalau ketemu sesama muslim harus saling tegur sapa, assalamualaikum. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Mau kemana Pak? Tapi ada yang mengejawantahkan afsus salam itu adalah tebarkan kedamaian. Jadi di mana kita berada, suasana damai. Orang Islam jelas Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita umat muslim, di mana kita berada, maka bumi dipijak itulah akan muncul kedamaian, tidak memunculkan keonaran. Contoh kecil, saya kok kalau ada ustadz itu, saya kalau ada pejabat yang itu, saya kalau ada tentara yang itu, saya atau kalau ada polisi yang itu, rasanya kok aman ya, rasanya kok damai, rasanya adem, rasanya bersahabat, rasanya bersaudara, tidak menakutkan, penuh dengan senyum, penuh dengan tawa. Ketika bicara santun, maka itu yang pertama. Kalau kepingin sukses, kepingin makmur dalam dunia dan akhirat, pertama afsus salam. Letterleknya adalah selalu ucapkan kalau ketemu sesama muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Mau kemana? Hanya memang kalau di Indonesia belum membudaya. Rasanya kalau ada ketemu sahabat tiba-tiba assalamualaikum, kayaknya santri banget gitu, kayaknya Islam banget begitu. Padahal itu konsep Nabi, itu aturan agama. Cuman karena memang belum biasa. Maka kalau ingin membiasakan ya mungkin awal-awal dengan sahabat karib yang sudah biasa bersenda gurau, yang biasa ketemu di alam majelis taklim, kalau ketemu assalamualaikum. Atau ejawantah yang kedua, representasi yang kedua adalah tebarkan kedamaian. Di mana ada kita, di situ bumi dipijak akan muncul kedamaian. Jangan bikin rusuh, jangan bikin onar. Anak-anak muda jangan bikin tawuran. Yang kedua, konsep Nabi adalah wa at'imut ta'am. Kita kudu berbagi. Ini sering disampaikan kudu sedekah. Kalau tadi ada pemaparan dari DKM dengan kegiatan yang sangat penuh, harapannya para dermawan, para donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya ke jalan Allah lewat kegiatan-kegiatan syiar masjid. Ini salah satunya. Wa at'imut ta'am, berbagi apa yang kita miliki. Atau kita yang lebih tepatnya atau yang lebih spesifiknya umpama di tengah masyarakat, filosofi sholat yang selalu kita lakukan. Ketika sholat, awali takbir, akhiri salam. Salam itu sebuah filosofi. Iya, ketika takbir kita vertikal menghadap kepada Allah. Tapi ketika salam kanan, salam kiri itu filosofi. Ketika pagi-pagi noleh ke kanan pagi ini, ada nggak ya fakir miskin yang nggak punya beras untuk dimasak? Ketika ia punya keluarga, pagi ini ada nggak ya fakir miskin yang nggak punya rupiah untuk beli sarapan, untuk beli sayur mayur?
Ketika noleh kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Pagi ini ada apa tidak ya anak-anak yatim piatu yang pingin jajan kagak punya duit jajan. Kalau musim sekolah, kalau berangkat sekolah belum bawa uang saku. Itu filosofi. Judulnya apa? Mau berbagi. Ustadz, berbagi bagaimana Ustadz? Ini kan suasana pandemik, dagang juga belum begitu laris, kerjaan juga belum begitu normal, maka penghasilan ini sedikit Ustadz. Kalau ada yang ngeluh begitu tapi tetap punya rupiah dalam kantong, maka ditegur lewat ayat Allah. Ketika Allah menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga neraka hanya untuk orang-orang takwa. Siapa tanda orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lapang ia sedekah, sempit juga sedekah. Banyak duit dia mau berbagi, enggak punya artinya cuma sedikit juga berbagi, hanya nominalnya berbeda. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini konsep wa at'imut ta'am, mau berbagi. Konsep yang ketiga adalah wasilul arham, mau silaturahim, mau berkunjung ke sanak famili, mau silaturahim ke gurunya, mau silaturahim ke kerabatnya, ke kawan-kawannya. Hanya memang budaya silaturahim kali ini mulai terpupus dengan adanya dunia IT. Sekarang cuman cukup pakai WA. Sekarang cuman cukup pakai video call. Sehingga langkah kaki yang silaturahim, ketika melangkahkan kaki satu langkah akan dicatat pahala 1 tahun, akan menghapus dosa 1 tahun, itu sudah nggak ada. Karena lewatnya lewat WA, karena lewatnya lewat video call. Maka budaya silaturahim sudah terpupus. Kalau konsep ini tetap dijalankan, kita tetap silaturahim kepada kawan-kawan kita. Assalamualaikum, WA dulu, saya mau silaturahim. Apakah ada di rumah? Ada, main kita. Di sana kita bisa ngopi, bisa ngobrol tentang ibadah, tentang ekonomi. Karena hadis Nabi menyampaikan man ahabba ayyub sato fi rizqihi wa asarihi falyasil rahimah. Orang yang kepengen rizkinya gemah ripah loh jinawi, makmur, usaha mudah, wa asarihi, umurnya panjang, taat, sehat dan barokah, konsepnya falyasil rahimah, mau silaturahim. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, wasallu bil laili wan niyasu niyamun. Kalau malam mau sholat, yang namanya malam namanya sholat tahajud. Ini memang perang yang sangat berat, dimana kalau malam jam 2, jam 3 kita kudu bangun. Itu malesnya luar biasa. Tapi ini konsep kalau dijalankan pasti perjalanan akan baik. Maka tengah malam kita doa, kita munajat, sholat tahajud kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam wahai Muhammad, tahajudlah kamu. Kalau Nabi hukumnya fardu ain, kalau umatnya hukumnya sunnah muakkad, malam kita bangun. Itu salah satu konsep di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Salah satu waktu doa yang mustajab itu tengah malam. Jadi kalau kita punya keinginan malam-malam kita munajat sama Allah, kenapa kok dikabulkan? Itu satu perintah. Yang kedua, malam itu jarang orang yang meminta. Maka kalau kita minta pada malam itu dengan istiqomah tiap malam, Allah akan kabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dari 4 ini, pertama, tebarkan kedamaian. Yang kedua, berbagi. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, sholat tengah malam.
empat ibadah ini dua konsep dikonsepkan jadi vertikal dan horizontal. Anehnya dari empat ini yang tiga adalah ibadah horizontal, ibadah antar sesama. Salam, tebarkan kedamaian makhluk sesama makhluk. Yang kedua, berbagi makanan makhluk sesama makhluk. Yang ketiga, silaturahim makhluk dengan makhluk. Yang satu baru vertikal, yang satu baru ke Allah, itu pun malam. Apa maksudnya? Rahasia. Jadi kalau ibadah itu nggak perlu dipamer-pamerkan. Maksudnya seperti itu. Nggak perlu kelihatan kayak ustadz banget, nggak perlu kelihatan kayak orang alim banget, nggak perlu kelihatan kayak syekh, nggak perlu. Karena ternyata dari empat konsep ini yang tiga horizontal. Nggak harus kelihatan kayak kiai, nggak harus kelihatan kayak ustadz. Damai, pakaian kelihatan kayak anak pang celana yang posisinya bolong-bolong, mungkin telinganya ada pelek sepeda ya, tapi dia nggak bikin onar. Itu sudah konsep Nabi. Yang kedua, kelihatannya orangnya bengis, tapi selalu berbagi, selalu bagi-bagi dengan orang, ngasih makan, ngasih uang jajan. Yang ketiga, ini orangnya sering silaturahim, walaupun pakai kaos oblong tapi kerjanya silaturahim. Nah, baru ibadah yang kepada Allah yang vertikal malam. Nggak harus pamer, kata Nabi. Cukup Allah yang tahu kalau kamu itu dekat dengan aku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, empat konsep ini yang horizontal itu ada tiga, yang vertikal ada satu. Insya Allah empat ini kita jalankan, kita di dunia akan bahagia, sukses segala-galanya, di akhirat juga akan bahagia, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya rata-rata manusia kalau sudah bicara hadis Nabi hanya percaya tapi kurang mempercayai. Di situ yang susah. Saya sih percaya Ustadz, itu apa yang disampaikan Nabi benar, tapi kurang mempercayai. Apa kata-kata kurang mempercayai? Tidak konsisten dalam menjalankan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat kita dengarkan, kita sampaikan, kita paparkan. Yang menyampaikan juga bisa menjalankan, yang mendengarkan juga bisa menjalankan, sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.